Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran zakat mal pada matkul fikih. Di sini saya, Livia Andini beserta teman saya, Gustiana Hidayah Putri akan menjelaskan apa itu zakat mal dan konteks-konteks di dalamnya. Baiklah, selanjutnya untuk pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, pengertian zakat mal, jenis-jenis harta zakat mal, syarat wajib zakat mal, beserta bagaimana cara menghitung zakat mal. Baiklah, untuk poin pertama, pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab ataupun batas minimal dan telah mencapai hasil atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriahnya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat mal. Ada beberapa zakat ataupun harta yang wajib dizakati pada zakat mal. Yang pertama, harta pertanian. Harta pertanian seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya yang inti khasnya adalah makanan pokok sehari-hari. Yang kedua, harta emas dan perak yang berbentuk perhiasan maupun lainnya. Yang ketiga, harta perdagangan seperti barang dagangan, modal usaha, dan piutang. Yang keempat, harta hasil ternak seperti hewan ternak, susu, dan telur. Yang kelima, harta hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan terakhir, harta hasil industri seperti hasil produksi pabrik, hasil kerajinan, dan harta lainnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Ada beberapa syarat dalam melakukan zakat mal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Yang keempat, harta tersebut milik penuh. Yang kelima, harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Yang keenam, harta tersebut telah mencapai nisab ataupun 1 tahun. Yang ketujuh, harta tersebut telah mencapai haul. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu cara menghitung zakat mal dan contoh studi kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan apabila hasil panen telah mencapai nisab ataupun haul. Yang kedua, nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau 653 kg gaba. Jika dikonversi ke kilogram beras, maka nisab zakat pertanian adalah 525 kg beras. Haul zakat pertanian dalam 1 tahun hijriah artinya hasil panen yang wajib dizakati adalah hasil panen yang telah mencapai 1 tahun hijriah. Yang keempat, zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen yang telah dikurangi dengan biaya produksi. Besar zakat pertanian adalah 5% dari hasil panen bersihnya. Baik, untuk contoh studi kasus zakat pertanian, seperti Pak Budi memiliki sawah seluas 1 hektar yang ditanami padi. Pada tahun 2023, Pak Budi berhasil memanen padi sebanyak 6 ton. Biaya produksi yang dikeluarkan Pak Budi untuk menanam padi tersebut adalah 50 juta. Perhitungan zakat pertanian Pak Budi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil panen bersihnya adalah 6 ton. Dikurang 60 juta dibagi 6 ton sama dengan 5 ton. Zakat pertanian sama dengan 5 ton dikali 5% sehingga 250 kg. Jadi, zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah 250 kg beras. Jika harga beras di pasaran saat ini adalah 10.000, maka zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah sebesar Rp2.500.000. Baik, untuk poin kedua yaitu zakat emas. Zakat emas adalah zakat yang dikeluarkan dari emas yang dimiliki seorang muslim. Zakat emas hanya wajib dikeluarkan apabila emas yang dimiliki telah mencapai nisab ataupun haul. Nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni. Haul zakat emas adalah 1 tahun. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembagian waris. Pembagian warisan adalah proses pembagian harta, benda, dan harta kekayaan seseorang setelah meninggal. Cara pembagian warisan ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum waris yang berlaku di suatu negara atau agama yang dianut oleh individu tersebut. Di bawah ini, saya akan memberikan contoh kasus pembagian warisan dan penyelesaian berdasarkan 2 sistem hukum waris yang umum digunakan, yaitu sistem waris Islam dan sistem waris umum.
Contoh kasus, ayah, ibu, dan 3 anak laki-laki meninggal dunia. Ayah meninggal lebih dahulu, kemudian ibu, dan kemudian anak yang tertua meninggal. Ayah memiliki harta berupa rumah, tanah, dan uang tunai. Tidak ada wasiat yang dibuat sebelum meninggal. Penyelesaian berdasarkan sistem waris Islam. Menurut hukum waris Islam, ada aturan yang jelas mengenai pembagian warisan. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama itu ada harta warisan yang ditinggalkan, rumah, tanah, dan uang tunai. Kedua itu ada bagian ayah. Yang pertama, harta yang ditinggalkan oleh ayah akan dibagi antara ibu dan ketiga anak laki-laki. Yang kedua, ibu akan mendapatkan 1/8 dari harta tersebut. Yang ketiga, ketiga anak laki-laki akan mendapatkan sisanya, yaitu 7/8. Bagian ini akan dibagi secara sama rata, masing-masing anak mendapatkan 7/8 dibagi 3. Yang ketiga itu ada bagian ibu. Ibu akan mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah. Misalnya, jika total harta warisan adalah 100, maka ibu akan mendapatkan 100/8, yaitu 12,5. Yang keempat itu ada bagian anak. Ketiga anak laki-laki akan mendapatkan sisanya, yaitu 7/8 dari harta warisan ayah. Misalnya, jika total harta warisan adalah 100, maka masing-masing anak akan mendapatkan 7/8 dari 100/3, yaitu 29,17. Dan di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian berdasarkan sistem waris umum atau hukum perdata. Dalam sistem waris umum, pembagian warisan biasanya didasarkan pada hukum perdata yang berlaku di suatu negara. Berikut ini adalah contoh penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu ada harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, tanah, dan uang tunai. Nah, yang kedua itu bagian ayah. Jika tidak ada wasiat yang dibuat oleh ayah, maka harta warisan akan dibagi antara ibu dan anak. Nah, yang kedua itu ada jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing pihak. Akan ditentukan berdasarkan hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Maka, dapat disimpulkan penting untuk dicatat bahwa sistem waris dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau agama tertentu. Oleh karena itu, dalam kasus nyata, penting untuk memahami hukum waris yang berlaku di wilayah tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Takbiratul Ihram. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku. I'tidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud kedua. Berdiri untuk rakaat kedua. Dengan melakukan gerakan yang sama dan bacaan yang sama. Tasyahud akhir. Salam.